Jadi gini bang, lo pada kan kayak orang susah nih kan. Jadi kayak suka penasaran nih kayak wah jadi orang kaya tuh kayak mana ya rasanya ya. Lagi di jalan naik motor butut tahun 2010, ngelewatin rumah 3 lantai, tanah 500 meter, antena jangkung sampai ojon pak. Punya sapam pak, kepikiran gak lo rumah punya sapam? Terus lo cuma bisa penasaran gitu. Gila, apa yang kayak gini ya pencapaian tertinggi di hidup gua? Sian bang, gue juga sian gue ngeliatnya. Gak apa-apa, gue ngerti kok. Lo pada kan gablok duit ya. Orang Kismin tuh emang suka penasaran bang sama hidup orang kaya. Jadi bisa ngerti gue. Makanya acara tukar nasib laku banget kan zaman dulu. Nah kebetulan gue di sini orang kaya bang. Bukan sombong nih sebelumnya, mohon maaf ya. Cuma lagi mau ngebanjirin fakta aja. Gue punya toko, sederhana sih, cuman toko mebel ya. Cabangnya juga nggak banyak sih, cuman 2 lah. Omsetnya juga cuman ya berapa sih? Udah lah gak usah tau lah ya, ntar lu pada meronta-ronta. Jadi sekarang gue lagi baik nih bang. Gue lagi pengen ngajak lo jalan-jalan biar dikit-dikit tahu gimana rasanya jadi orang kaya gitu. Pengalaman seumur hidup nih bang. Soalnya kan siapa tahu lo sampai mati nggak kaya-kaya gitu ya. Jadi perhatiin betul-betul nih bang. Contoh-contoh aktivitas yang ada di hidup orang kaya. Pertama, punya motor semi moge 80 juta. Nah ini nggak usah kamu mendang-mending bang. Gue tahu lo pada mikir duit 80 juta mending gue buat ini, buat itu. Nggak usah bang. Itu kelihatan banget miskinnya bang. Mending buat rumah. Gue udah punya rumah bang, udah lunas. Mending buat mobil. Gue juga udah punya mobil, udah lunas bang. Jadi intinya jangan dibendang-mendingin dah ya. Karena nggak enak bang didengar orang bang. Malu gitu, malu. Kedua, kita kalau udah nongkrong sama temen udah mulai gak relate bang. Jadi kayak adah dagang kok seret amat ya. Masa gue bulan ini cuma 25 juta. Kenapa ya pemilu udah lewat. Nih mah omset segitu cuma buat hari-hari doang ini mah. Mana ya lu hari ini udah berapa lu? Gua udahlah cabut lah. Omset sebulan 25 juta dibilang seret, anak anjing. Tuh gak relate lagi bang. Bahasa kita tuh literaturnya udah otomatis orang kaya gitu. Jadi gak masuk sama teman-teman gue yang masih berkawan sama duit ungu sama ijo. Susah bang, susah. Ketiga, saudara kita dari jauh tiba-tiba nanyain kabar bang. Andi gimana kabarnya Andi? Sehat om, kenapa om? Gini Andi, om mau sharing-sharing nih. Nah ini kita udah sama-sama paham nih bang ya. Kayak sering denger gak sih? Maksudnya nada-nadanya tuh kayak familiar gitu. Kok kayak tahu gitu arahnya mau kemana gitu. Ya jadi gimana om? Gini Andi, dengar-dengar kamu usahanya lancar ya? Nah ini bang, ini trailernya dulu gitu. Terus di setup dulu gitu. Ntar pancelannya mah terakhir tuh bang. Ya alhamdulillah lancar om. Gimana? Gini Andi, gimana ya? Om sebenarnya gak enak juga sih ngomongnya. Nah ini bang, ini gue kayak udah kelamaan jadi orang kaya bang. Jadi kayak apal gitu bang. Emang gelagat-gelagat tai kucing dulu biasanya mah. Gak apa-apa ngomong aja om. Kenapa? Cicilan motor nunggak 1.200.000. Bener, emang gitu bang, gak usah kaget bang. Ya siap om, ntar sore Andi transfer ya. Tuh gitu bang, ntar kalau siapa tahu lo kaya nih ya. Mesti gitu bang jadi orang kaya ya. Rahasia sukses buat orang bisnis itu hindarin 3 bang. Cewek, judi, mabok. Kepincut sama salah satu aja tuh bang, setak hidup lu ntar. Gitu-gitu aja udah belangsak doang yang ada. Makanya gue heran banget ya sama teman-teman gue nih. Udah tahu miskin, dagang lagi macet, main judol. Itu goblok. Udah sering ngebilangin gue bang, tapi emang judol tuh bikin otak kita tinggal separuh doang yang jalan, sisanya mati lampu. Bang, isi token bang. Lo gak bakalan kaya dari judol. Judol itu yang kaya bandarnya cok. Tapi temen gua ada kok beneran menang. Sekarang orangnya lagi jalan-jalan loh ke Kapadokia. Ya seral dah. Gitu bang, otak orang judol begitu. Makin sering main judol, sel-sel di otak dia makin nipis. Ntar kalau susah larinya ke temen tuh bang. Gak mau gue bantuin, bodo amat. Harganya 2.700.000, saya kasih 2,5 juta karena saya orang baik ya. Jadi kembaliannya 20.000 ya bu. Jadi kayak tadi gue bilang bang, gue kan orang kaya bang ya. Tapi sebetulnya cita-cita gue masih panjang bang. Ini toko masih bisa digedein, cabang gue masih bisa ditambah, bini gue baru 1. Jadi masih harus memperkaya diri lagi bang. Dari penghasilan gue sekarang, gue kira-kira paling gak 4 tahun lagi gue bisa nambah cabang bang. Minjem duit dari bank udah gak bisa, soalnya masih ada yang lagi jalan. Kadang gue mikir apa gue segini aja ya, tapi mobil gue baru 1. Kan gak enak banget ya pulang kampung tapi mobilnya itu lagi. Kalau datang mobil gue udah lain, paling nggak karpet merah digelar tuh bang. Selamat datang anakku yang udah jadi orang. Silakan masuk, mau minum apa tuan muda? Di sini minuman yang nggak udik apa ya? Tuh mas, orang kaya emang alergi sama yang udik mas. Kita yang hidup susah mesti ngerti emang. Anak saya nih mas ya. Si Hendra mana dah? Tumben gak kemari. Dia lagi pulkam habis menang gede dia 25 juta cok. Ih goblok, seriusan tuh? Lah bener. Kata gue juga banyak yang menang cok. Oh, emang cara mainnya gimana sih?